Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 27 Agustus 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Total korban jiwa dalam bencana ini menjadi 16 orang. Polda Banten menggelar apel gelar pasukan operasi Mantap Raja Maung 2024 untuk pengamanan pilkada di 10.712 TPS yang tersebar di wilayah hukum Polda Banten. Seorang anggota Polri di Polda Bangka Belitung memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja sebagai abdi negara. Kecintaannya pada taekwondo membuatnya rela mendirikan tempat latihan taekwondo yang melahirkan generasi muda. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Ketiga korban ditemukan pada pencarian hari kedua pada Senin lalu. Ketiga korban yang ditemukan ini terdiri dari 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dengan penemuan ini, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi pada Minggu dini hari ini bertambah menjadi 16 orang. Menurut Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman, pencarian korban yang masih belum ditemukan akan difokuskan pada 2 sektor. Ia mengungkapkan pada pencarian hari kedua, tim SAR masih menghadapi kendala berupa longsoran tanah yang menimbun area pencarian, sehingga evakuasi korban memerlukan bantuan eskavator. Untuk mempercepat pencarian, tim SAR juga mengerahkan seekor anjing pelacak yang terus diandalkan dalam proses pencarian pada hari ketiga. Sejauh ini, berdasarkan data BNPB, proses pencarian korban hilang telah melibatkan sekitar 400 orang. Mereka terdiri personel-personel dari berbagai tim gabungan. Dalam bencana yang melanda Kelurahan Rua ini, Polda Maluku Utara mengerahkan sebanyak 150 personil untuk membantu dan menyelamatkan korban banjir yang terjadi di wilayah Kota Ternate. Operasi penyelamatan ini melibatkan kerjasama antara TNI Polri, Basarnas, BNPB, dan sejumlah instansi terkait. Satbrimo Polda Malut mengerahkan sebanyak 150 personil yang dipimpin oleh AKBP Indra Andiarta. Berdasarkan laporan, sekitar 30 unit rumah warga dilaporkan tertimbun lumpur dengan ketinggian mencapai 1 hingga 4 meter. Sementara tim SAR gabungan terus bekerja untuk mencari dan menyelamatkan korban yang diduga tertimbun lumpur. Dari data yang diperoleh, personil yang terlibat dalam evakuasi untuk Polri sebanyak 250 personil, Gabungan Brimob dan Pol Airut sebanyak 150 personil, dan Polres Ternate sebanyak 100 orang. Sedangkan personil TNI sebanyak 120 personil, BPBD Ternate sebanyak 77 personil, Basarnas sebanyak 15 personil, dan PMI sebanyak 23 personil. Untuk akomodasi pendukung telah disiapkan ambulans 9 unit, damkar 3 unit, dan eskavator 4 unit. Berapa banyak personil yang diterjunkan dari Polda Maluku Utara? 250. Ya, fluktuatif, nanti bisa ditambah, bisa dikurangi. Biaya juga turun. Sekitar berapa orang ya dia ya? 10 atau 10 lah ya dari biaya. Karena ada namanya bencana lumpur gitu kan. Untuk identifikasi harus jangan sampai keliru. Kami semua warga Maluku Utara turut prihatin dengan bencana ini, karena bencana kan tidak diminta. Jadi
jadi ujian bagi kita semua untuk selalu introspeksi, termasuk bagaimana mitigasi bencana untuk masa depan. Kita beralih ke kasus kriminal. Satres Narkoba Polres Ogan Ilir berhasil menggagalkan peredaran narkoba 1 kg ke kawasan Tanjung Raja Ogan Ilir dan seorang kurir bernama Petra berhasil ditangkap. Dalam rilisnya, Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo mengatakan penangkapan tersangka dilakukan saat pelaku melaju di Jalan Sawar, Kecamatan Tanjung Raja pada Rabu petang. AKBP Bagus mengatakan tersangka mendapatkan barang haram ini dari teman yang sudah diketahui identitasnya dan sedang dalam proses pengejaran. Dalam sekali pengantaran, Petra mendapat upah Rp1 juta. Sabu senilai kurang lebih Rp600 juta yang berhasil diamankan ini rencananya akan dijemput oleh seorang kurir di Tanjung Raja. Pelaku mengaku tidak mengenal orang yang akan mengambil barang ini. Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Jadi rekan-rekan kita berhasil mengungkap tindak pidana narkotika, dalam hal ini sabu-sabu seberat 1 kg, kurang lebih 1 kg. Jadi tersangka yang diamankan satu orang atas nama P, warga Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja. Untuk waktu penangkapannya itu di hari Rabu 21 Agustus jam 17.35, lokasinya di Jalan Sawar, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja. Untuk barang bukti yang diamankan ini 1070 gram narkotika jenis sabu. Dia ngambilnya di Sungai Pinang dari orang yang bernama E. Ini masih kita lakukan pencarian juga si E ini. Untuk rumahnya sudah kita ketahui. Tinggal nanti kita lakukan pengejaran. Untuk yang bersangkutan ini pernah menjalani juga, tapi dia kasusnya 303 perjudian. Sementara itu di Sulawesi Barat, Polres Morowali menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu di 2 lokasi berbeda yang digelar pada Senin lalu. Dalam rilisnya, Wakapolres Morowali, Kompol Awaludin Rahman menyebut, dari hasil pengungkapan pertama pada Jumat 16 Agustus 2024, Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali berhasil mengamankan 2 tersangka yang tertangkap memiliki 2 paket sabu yang disembunyikan di dalam pipa plastik di kamar mandi. Sementara dalam pengungkapan kedua, Kompol Awaludin mengatakan bahwa pihaknya menangkap seorang tersangka berinisial RA yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Dari tersangka, ditemukan 95 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 24,06 gram. Tersangka RA mengaku bahwa sabu tersebut diperoleh dari seorang pria di Palu berinisial A dan rencananya narkotika tersebut akan diedarkan di wilayah Morowali. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun serta denda hingga Rp1 miliar. Jadi, tersangka dipersangkakan melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 99 tentang narkotika, yang mana berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun. Kita beralih ke informasi lainnya. Gerakan Sopir Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya pada Senin lalu. Aksi unjuk rasa ini mendapatkan pengawalan ketat dari Polrestabes Surabaya. Sebelumnya para sopir ini melakukan aksi konvoi jalan kaki hingga membawa truk dari kantor Dishub Jatim di Jalan Ahmad Yani.
Menurut Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya, AKBP Edi Hartono mengatakan, dalam aksi Long March ini, pihaknya melakukan pengawalan hingga sampai ke titik akhir, yakni kantor Gubernur Jawa Timur. Sementara itu, menurut Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Arif Fazlur Rahman menyebut bahwa pihaknya tidak menerapkan rekayasa lalu lintas dalam pengawalan aksi demo sopir truk. Sopir demo hanya dikawal beriring-iringan bersama aparat sampai di titik aksi. Diketahui sebanyak 1.226 personel Polrestabes Surabaya ditempatkan di beberapa titik untuk mengamankan jalannya aksi. Personel ini disebar di beberapa titik, yaitu di Bundaran Cito 171 personil, kemudian di kantor Dishub Jatim 317 personil, dan kantor BPTP Jatim sebanyak 192 personil. Aksi unjuk rasa para sopir truk ini berjalan kondusif dan tentunya damai karena adanya koordinasi antara pengunjuk rasa dengan kepolisian. Polda Banten menggelar apel gelar pasukan operasi Mantap Raja Maung 2024 untuk pengamanan pilkada di 10.712 TPS di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.